Halo Sobat GTK semuanya, selamat datang di podcast Sanjo, Siniar Aksi Nyata Jalin Kolaborasi. Saya Disti akan mengajak Bapak Ibu semua. Dalam beberapa menit ke depan kita akan ngobrol asik ala sersan, serius tapi santai. Okay. Mantap. Setuju ya Pak ya? Setuju. Oke, baik. Sobat GTK semua dimanapun berada, kami sudah menghadirkan dua narasumber hebat kita yang mungkin nanti ke depan dalam beberapa menit ke depan Bapak dan Ibu semua akan tahu siapa sih yang sudah kita hadirkan di sini ya. Orang-orangnya. Bikin dak-dik-duk ya. Oke. Sebelum itu saya akan menyampaikan dulu nih tema obrolan asik kita itu apa sih gitu ya. Kita akan ngobrol asik tentang inovasi pendidikan di Kota Lubuk Linggau. Gitu ya. Tahu ya Lubuk Linggau di mana? Iya. Ini adalah salah satu kabupaten kota di Provinsi Sumatera Selatan. Jadi Sumatera Selatan itu ada 17 kabupaten 17. Dan ini adalah salah satunya Kota Lubuk Linggau. Iya. Oke. Terkenal dengan alpukatnya. Betul. Duren ya. Duren juga, alpukat Oke, juga. Bagus. Oke, Sobat GTK dimanapun berada, kita akan perkenalkan sebentar ya. Siapa yang menjadi narasumber kita? Yang pertama ada Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Sumatera Selatan. Yuk, siapa yang tahu? Ibu Dr. Anda Ahora Erma MIKOM. Biasa dipanggil Ibu Erma ya? Iya. Oke, lebih nyaman dipanggil Ibu Erma kawan-kawan. Betul. Oke, baik. Yang kedua adalah ini Bapak ganteng. Ganteng nggak? Ganteng lah, gitu ya. Bapak Firdaus Apki, SPD, SH, MPD. Luar biasa ya. Beliau adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Lubuk Linggau. Keren kan ya? Keren. Oke. Baik, mengawali podcast kita pada pagi hari ini menjelang siang ya Bapak Ibu semua, pemirsa podcast Sanjo. Kita akan berikan kesempatan pertama nih kepada Ibu Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Sumatera Selatan. Mungkin semacam selamat datang ya kepada beliau ya. Iya. Silakan, Terima Ibu. kasih, ini luar biasa ya. Kalau enggak Pak Firdaus datang ini mungkin saya enggak tampil di sini. Ibu bisa aja ya. Jadi alhamdulillah ini kedatangan beliau luar biasa ya. Ini bentuk dari sebuah sinergi yang sedang ingin kita lakukan di tahun 2025. Jadi pembicaraan kami sudah cukup sangat dalam ya tadi Pak ya. Betul. Banyak hal yang akan kita selaraskan dan tentunya karena banyak program yang akan kita sinergikan. Nanti jangan panjang-panjang nanti kejutan pemirsa kejutan iya, ya. Betul. Oke, boleh tahu nih gambaran umum pendidikan di Kota Lubuk Linggau sendiri saat ini seperti apa ya Pak? Iya. Ya, saya sampaikan dulu bahwa Lubuk Linggau ini kan merupakan kota paling ujung di wilayah barat Provinsi Sumatera Selatan yang berbatasan langsung dengan Provinsi Bengkulu. Kemudian berbatasan dengan Kabupaten Muratara dan Musirawas. Dan Lubuk Linggau ini kota yang memang dulunya sebagai kota transit, kemudian pada 10 tahun terakhir ini rilisnya dirubah, targetnya dirubah oleh kepala daerah pada waktu itu Pak SN Pranata Sohe menjadi sebuah kota tujuan destinasi pendidikan. Nah ini yang penting kan. Kemudian destinasi kesehatan. Kemudian yang ketiga pariwisata diharapkan pada waktu itu. Nah, destinasi pendidikan yang perlu kami sampaikan bahwa memang secara kuantitas Lubuk Linggau jauh berkembang untuk pendidikannya karena menjamur berdirinya pendidikan baik itu perguruan tinggi, kemudian sekolah menengah atas, kemudian sekolah menengah pertama, kemudian sekolah dasar juga berkembang pendiriannya, baik itu swasta yang dikelola oleh masyarakat terutama SDIT maupun yang lain juga. Jadi saya kira memang untuk dunia pendidikan di Kota Lubuk Linggau memang sudah merubah paradigma yang dulunya kita ini sekolah di lahat, sekolah di
Jawa di Palembang, tapi ternyata berubah. Orang-orang Lahat sekolah di Linggau sekarang. Malah datang ya Pak ya. Datang dia. Muratara Juga Muratara, Musirawas. Jadi memang target bagi Pak Wali zaman itu ya, Pak SN Pranaputra Sohe, untuk menjadikan Lubuk Linggau itu sebagai kota destinasi sudah berangsur tercapai, khususnya di bidang pendidikan begitu. Oke, baik. Kalau mimpi terbesar Bapak untuk pendidikan di sana, Ya. pengen lebih maju tentu ya Pak ya. Tentu ya, jelas itu. Nah, kemajuan yang seperti apa yang Bapak harapkan? Kalau melihat yang latar belakang Lubuk Linggau yang seperti tadi. Iya, pertama tentu kita berbicara kualitas ya. Karena memang kalau dari sisi kuantitas, Lubuk Linggau ini sudah cukup berkembang, terutama dunia pendidikannya. Nah, oleh karena itu menjadi tugas penting bagi kami pelaku pendidikan, guru, kemudian pengambil kebijakan di Dinas Pendidikan maupun pimpinan daerah, ini untuk melakukan peningkatan kualitas pendidikan yang ada di Kota Lubuk Linggau. Ya tentu saja ini kan memerlukan berbagai macam strategi. Apalagi ketika kita bicara kualitas tentu tidak lepas dari anggaran yang harus kita gelontorkan untuk peningkatan itu. Nah, oleh karena itu tentu juga program-programnya juga harus ada program-program strategis peningkatan itu. Terutama kita tetap melakukan peningkatan program supaya memang unggul di beberapa bidang, misalnya bidang teknologi, ya kan begitu. Kemudian tetap kita mengedepankan budaya-budaya yang harus kita angkat, budaya-budaya lokal, maupun wawasan dan paradigma masyarakat secara umum. Itu yang harus kita kembangkan di Kota Lubuk Linggau seperti itu. Wow ya, menarik sekali nih Iya, Pak ya. tentu. Oke, Bu Erma kepengen nggak ke Lubuk Linggau? Wah. Kayaknya saya sudah berapa kali ke sana. Udah berapa nih. kali ya? Iya, benar. sudah berapa kali ya? Oke, berarti udah tahu sedikit banyak lah ya tentang Lubuk Linggau Ibu ya. Kalau dari kacamatanya Bu Erma sendiri nih, seperti apa nih tokoh-tokoh pendidikan di sana menyambut baik tentang kemajuan pendidikan? Iya, yang jelas ketika pendidikan di sana itu kan memfasilitasi daerah ya. Kayaknya mereka memang sengaja itu. Iya. Menjadi bagian dari beberapa kabupaten kota yang ada untuk menjadi tempat Singgahnya, untuk transit seperti Pak Pir bilang tadi ya. perdagangan, pendidikan Iya. gitu ya. Luar biasa ketika kita sudah melakukan kerjasama ya. DM-nya sangat luar biasa dan animo dari para guru untuk meningkatkan diri itu terlihat bagus Iya. dan juga dukungan dari pemerintah daerah. Nah ini mungkin juga ingin saya tanyakan satu hal nih ya. Nah, langsung aja Bu. Iya, Ya Pak Firdaus nih bagaimana? langsung nih. Iya artinya kan terkait dengan peningkatan mutu guru juga ya, karena itu juga ada tugas dan fungsi dari BGP. Nah bagaimana nih menyambut untuk peningkatan mutu guru untuk tahun 2025 ini seperti apa gitu ya? Saya terima kasih ya kepada BGP Oke. yang memang banyak memberikan kontribusi kepada para guru kita melalui peningkatan mutunya, kemudian melalui pendiklatan dan lain sebagainya. Nah sementara kebijakan ini memang harus dihadapi. Ya oleh karena itu ya kita omong kosong lah ya kalau program itu tidak bicara dana, kan seperti itu. Nah, oleh karena itu tentu kolaborasi ke depan, ya tentu saja kita kembali ya seperti tadi kami sedang bincang-bincang sedikit diskusi, kita menagih kembali ya apa itu persentase 20% sertifikasi yang diterima oleh para guru ini memang fungsinya untuk melakukan peningkatan dan kemampuan para guru itu. Nah oleh karena itu mungkin ke depan kolaborasi itu yang perlu kita lakukan. Artinya ya tentu saja nanti ya kalau bicara swadaya mandiri ya iya saya kira swadaya mandiri. Nah kemudian ya tenaga-tenaga ahli yang akan melakukan apa itu penguatan kemampuan ya tentu kita ambil dari teman-teman BGP. Saya kira seperti itu yang Ya, perlu jadi kita ada lakukan. kolaborasinya Betul, Bu, intinya betul, seperti betul. itu ya. Pak Firdaus juga punya kacamatanya sendiri memandang peran mutu atau peran guru yang ada di sana itu sejauh ini seperti apa menanggapi dunia pendidikan yang 2025 ini efisiensi lagi seperti itu. Saya kira memang guru harus fokus dong. Harus fokus pada fungsinya sebagai pendidik dan mengajar. Iya.
Dan tentu saja kebijakan efisiensi ini juga tidak menyasar kepada penghasilan guru. Itu yang kita bersyukurnya. Nah, oleh karena itu memang semangat ini memang harus tetap dipertahankan. Supaya apa? Supaya memang apa itu kinerja, kemudian target yang ingin dicapai ini tetap kita harapkan. Ya artinya meskipun mungkin pada tataran program yang selama ini mungkin ada di BGP atau ada di Dinas Pendidikan ini mungkin dirasa berkurang, tetapi tentu saja apa itu secara kemandirian untuk peningkatan kualitas melalui program sertifikasi yang sudah digelontorkan oleh pemerintah, ini yang harus memberikan semangat dan mendorong supaya kualitas itu tetap bisa berkembang dan dipertahankan seperti itu. Oke. Kalau menurut Bu Erma, ini pendidikan kita ini di 2025 ini ke kabupaten kota karena berkaitan dengan tusi kita sendiri ya Bu ya. Di tahun 2025 kita nih nanti seperti apa nih gambarannya? Mungkin di luar sana juga sedang menunggu-nunggu di BGP ini mau ngapain? Ini jadi hangat ini. Ini jadi keluar pertama nih Keluar isunya. pertama isinya ini, wih, mantap juga. Jadi yang jelas ini ya, program guru penggerak sudah ditiadakan begitu ya, tapi diganti dengan program pelatihan untuk kepala sekolah dan pelatihan untuk pengawas. Jadi konsepnya yang agak dirubah, tapi kerjasamanya ini dengan kabupaten kota. Jadi saya yakin di setiap kabupaten kota itu sudah tahu, punya data berapa keperluan untuk kepala sekolahnya, lalu berapa kebutuhan untuk pengawasnya, itu yang kita siapkan. Nanti ini kan pelatihan, bentuk kemasan dari pelatihan itu sedang dikonsep. Dalam waktu dekat sudah bisa dirilis. Nah, tinggal itu tadi kita meminta 20% kembali ke marwahnya. 20% sertifikasi kita minta gitu ya, melalui dinas gitu. Ayo dong, Pak. Untuk mengambil ya, supaya mereka tahu bahwa sebenarnya 20% itu adalah bagian dari pengembangan diri dia. Nanti kalau memang kebutuhan kepala sekolah dan pengawas bisa melalui itu, atau ada pelatihan-pelatihan lain, inovasi-inovasi seperti pendidikan karakter terkait dengan guru BK, karena kalau untuk guru SD itu kan guru BK nggak ada Pak, yang ada itu adalah fungsi dari guru kelas yang membawa fungsi kebekaan, itu yang akan kita latih. Nah itu sebenarnya di setiap kabupaten kota sudah ada narasumbernya. Nah itu bisa melalui MGMP atau melalui guru SD, itu bisa diatur tuh narasumber yang ada, mereka melatih ke sekolah-sekolah. Nah, tetap kita minta dari dinas ya untuk intervensinya. Karena kalau dari BGP, siapa kamu gitu ya. Karena kalau dulu kami bisa intervensi Pak dengan dana yang ada. Kalau kali ini kami agak sedikit bersandar nih di dinas supaya bisa melakukan itu. Lalu ada juga pelatihan terkait dengan literasi numerasi untuk teknologi dan sains. Nanti deh ketika semua sudah siap, kita akan berkolaborasi dengan dinas di semua kabupaten kota. Iya, berarti ini Pak ya kalau jadi saya kira seperti ini. Apa itu kalau ini kan situasi nasional. Iya, betul. Situasi nasional yang memang harus kita hadapi. Dan kita mungkin tidak bisa menghindar dari ini. Sementara program ini kan harus berjalan. Ya kan seperti itu. Nah, kemudian kita kembali. Kalau bicara marwah ini kan tanggung jawab pendidikan ini tidak hanya pada pemerintah pusat, ya, atau mungkin tangan-tangannya pemerintah pusat, salah satunya BGP. Jadi masyarakat juga sadar kalau selama ini ketika memang anggaran itu ada, programnya jelas, ya tentu pembiayaannya juga akan dilakukan oleh BGP. Tapi sementara saat ini kan kita sudah ada dampak efisiensi. Nah, oleh karena itu paling tidak nanti kita hanya butuh sosialisasi dari BGP supaya memang apa itu upaya untuk membangkitkan, memandirikan teman-teman guru ini memang bisa berjalan. Kan seperti itu. Jangan sampai mereka kaget, Bu. Loh, kok ini balik ke kami nih katanya. Biasanya kan untuk kasarnya kok balik bandar ini katanya. Nah, jadi kita butuh itu sosialisasi. Ya insya Allah kolaborasi ini akan tetap jalan. Karena apapun alasannya,
pendidikan menjadi tanggung jawab bersama kita semua. Jadi Betul. Berarti ini kata kuncinya, pendidikan menjadi tanggung jawab bersama. Iya, Ya, bukan hanya tugas BGP, bukan hanya dinas kabupaten, Kabupaten kota. Kota. Berarti kita semua. Dan tentu kalau dua lembaga atau dua satker atau dua kementerian ataupun yang di daerah juga seperti itu, nggak akan jalan kalau yang akan menjalankannya sendiri tidak menyambut baik nih ya. Di tahun 2025 efisiensi ya udah diem aja. Diem aja. Selesai Ya, sudah. selesai No sudah. produktif ada Ya, ya. jadi No kita produksi ya. mundur nih Mundur Pak dong, jadinya iya. ya. Padahal Apalagi tadi di Lubulinggo itu kan sebenarnya dia mengakomodir atau memfasilitasi Betul. beberapa tempat. Nah kalau gurunya tidak Iya, betul. memiliki pendidikan kompetensi, lari semua. Lari betul semua. itu. Oke. Baik, mengakhiri bincang singkat kita pada pagi hari ini untuk Bapak Firdaus ya sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kota Lubuk Linggau, harapannya apa Pak ke depan supaya tahun 2025 ini bisa dijalani dengan baik gitu. Jadi harapan ke depan tentu kita harus memaksimalkan kondisi keuangan yang tersedia, kemudian dengan program-program yang akan kita canangkan ke depannya. Ya intinya kita tetap konsisten, kemudian menjaga kekompakan, kemudian saling sinergi, koordinasi, supaya memang dengan ketersediaan anggaran yang sudah menjadi ketetapan dengan kebijakan efisiensi ini semua program kita bisa berjalan. Tentu juga jangan lupa nanti pemenuhan proses pencapaian standar pelayanan minimalnya juga harus kita lihat. Setuju banget Pak. Iya, jangan sampai Bapak keren. nanti SPM kita malah tidak tercapai. Iya. Betul. Anggaran karena memang pencapaian SPM ini kan lagi-lagi kan anggaran. Oleh karena itu memang kita harus selektif, prioritas anggaran jadi seperti itu. Saya kira itu harapan ke depan. Jadi sobat GTK semua jangan lesu-lesu ya, gitu ya. Tetap aja Semangat dong. semangat Iya. dong ya. Ini bukan hanya untuk Kota Lubuk Linggau, semoga harapannya kepala dinas kabupaten kota yang ada di 16 yang lain yang belum datang ke sini nih ya juga sama. Jadi saya perdana nih ya. Iya, Ya sama ya harapannya begitu ya Mbak Irma ya. 16 kabupaten kota yang lain ya, dan terutama nih provinsi juga tentunya ya. Betul ya. Kita kan juga ada provinsi yang menaungi kabupaten kota tadi gitu ya, supaya tidak menjadi isu publik atau sebuah kerisauan yang mendalam. Enggak, satu hal lagi Bu. Memang ini harus kita suarakan. Pengkoordinasian antara kabupaten kota sama provinsi. Betul. Saya dulu pernah sampaikan dengan Pak Arya, karena kebetulan selama ini yang termasuk Ibu termasuk BGP yang bisa mengkoordinasikan kabupaten kota. Jadi aku nggak ketemu sama kepala dinas kota Palembang kalau nggak Ibu Erma. Oh iya. Ya karena ada programnya yang Betul. rakor. Kemudian nggak bisa ketemu sama Muba kalau nggak Pak Arya. Nah, kita pinginnya supaya provinsi yang punya peran aktif untuk mengkoordinasikan ini wadahnya. Ya kita ini kan anak-anaknya provinsi, begitu kan? Betul. Tetapi kalau ini tidak dilaksanakan, saya kira apa yang akan diharapkan kolaborasi, kemudian koordinasi program dengan ketersediaan anggaran yang semakin minimal ini tidak akan bisa jalan saya kira. Oleh karena itu harapan ke depan teman-teman di provinsi juga harus melakukan koordinasi ini secara optimal. Oke. Mungkin ini akan kita simpan untuk podcast berikutnya. Betul. Kita akan hadirkan. Pak Awaludin nanti kita hadirkan. Pasti kita hadirkan Pak Awal ini. Ini harus Pak supaya Awal menjawab. ini menjawab ini. Ya. Dan saya sepakat ini harus jalan. Harus jalan supaya apa Bu? Sosialisasi kita jalan. Kan begitu supaya ya. Cinta tidak bertepuk sebelah tangan. Tidak ya, bertepuk begitu sebelah ya. tangan. Nggak asik gitu, mana enak ya. Oke. Baik, ini dari Kepala Dinas Kota Lubuk Linggau ya, seperti itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Lubuk Linggau. Kalau Ibu Erma sendiri selaku ya Satker perpanjangan tangan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menghadapi ini tahun 2025 sesulit apa sih? Iya.
nggak ada yang sulit ya. Nggak ada ya. Saya yakin ketika situasi itu akan membelajarkan kita untuk melakukan yang terbaik. Betul. Dan ini Sepakat. bagian dari kesulitan pertama yang harus kita hadapi dan berhasil. Oke. Saya yakin kita akan bisa melakukan segala hal dengan baik dalam kondisi apapun. Itu kuncinya memang sinergi dan kolaborasi. Dan mudah-mudahan sebagai role model adalah Lubuk Linggau. Amin. Setelah itu akan berpindah ke yang lain. Iya. Itu saya Oke, setuju. baik. Oke, terima kasih. Sobat GTK semua dimanapun berada, podcast kita pada hari ini kita akhiri dulu ya, siniar aksi nyata jalin kolaborasi. Iya. Bincang asik ala Sersan, serius tapi santai. Santai. Oke, baik, terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya terima kasih, sudah ya. hadir di podcast kita ya. Jangan lupa Bapak Ibu semua Sobat GTK dimanapun berada untuk like, comment, dan subscribe semua media sosial BGP Provinsi Sumatera Selatan. Sampai jumpa. Oke, sip. Terima kasih.